Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang ke-8 dari rangkaian malam-malam Ramadan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih diberikan kesehatan untuk berada di rumahnya yang mulia ini pada malam hari ini. Nikmat sehat, nikmat sempat itulah yang paling membuat kita bisa hadir. Dan yang tak kalah pentingnya adalah nikmat iman yang paling berharga dalam diri kita adalah ketika hati kita diberikan ketundukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada di dalam petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap menjadi orang yang taat. Teruslah untuk taat kepada Allah. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang taat, semakin jauh kita dari musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya memang kita semakin akrab dengan musibah-musibah itu. Banjir bandang, gempa, longsor. Kalau dulu rasanya sebut-sebut longsor itu ingat kita Jepang, yang di luar negeri sana, tapi sekarang sudah di samping kita kejadian itu. Tidak mustahil. Itu semua adalah bagian dari Allah ingin kita itu introspeksi diri. Allah ingin kita itu bermuhasabah, dan Ramadan ini memang adalah bulan di mana kita harus memuhasabah diri kita, bulan di mana kita harus senantiasa taat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan dan inayahnya di dalam kehidupan kita semua. Sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang resmi, yang sah untuk menyampaikan risalatul Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa mentaatinya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah, berada di atas sunnahnya. Kita berharap mudah-mudahan nanti di hari mahsyar kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Setelah selesai kita membahas Imam Abu Hanifah sebagai mazhab yang pertama dalam catatan sejarah, walaupun kita tidak membahas seluruh aspek yang terkait dengan sejarah itu, tapi setidaknya sebahagian dari apa yang sudah kita bahas, hendaknya kita dapat mengenal siapa beliau. Untuk malam hari ini, kita masuk pada imam mazhab yang kedua, yaitu Imam Malik ibn Anas, yang biasa disebut dengan Imam Darul Hijrah. Diberi juga sebutan beliau itu Faqihul Madinah, Alimul Ummah, Syekhul Islam. Banyak sekali yang disematkan kepada beliau, sebutan-sebutan di mana semua itu menunjukkan kebesaran, kemuliaan, dan keluasan ilmu yang beliau miliki. Imam Malik itu lahir tahun 93 Hijriah. Ada yang mengatakan 95, ada yang mengatakan 93, tapi yang rajih oleh ahli sejarah dalam hal ini adalah 93. Di tahun itu pula lah Anas ibn Malik, seorang sahabat Nabi
meninggal. Anas bin Malik adalah sahabat yang terakhir yang meninggal di kota Madinah. Berarti setelah Anas tidak ada lagi sahabat yang hidup di Madinah. Dan di tahun itu Malik ibn Anas lahir. Tapi Malik ibn Anas ini bukan silsilahnya nyambung kepada Anas ibn Malik. Jadi itu bukan kakek-kakeknya, enggak. Itu kebetulan namanya sama. Kalau dalam sejarah sebagian mengatakan bahwa kakek-kakeknya yang keberapa gitu, itu dari Yaman dan dia hijrah ke Madinah dan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia adalah menjadi atau salah satu dari sahabat. Itu kakeknya yang ke tingkat ke berapa. Jadi Malik ibn Anas itu adalah yang digelar dengan Imam Darul Hijrah Al-Madani. Nah, karena memang beliau adalah lahirnya di Madinah. Kalau dikatakan Al-Madani berarti lahirnya di Madinah. Nama lengkapnya Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibnu Abi Amir Al-Asbahi Al-Madani. Jadi nama kakeknya juga Malik. Kalau kita agak aneh membuat nama anak sama dengan nama ayah. Atau nama cucu sama dengan nama kakek, itu agak aneh. Kalau di Arab itu biasa saja. Bahkan ada beberapa orang nama anaknya sama dan sama pula dengan tingkatan-tingkatan ayahnya. Kayak saya singkiti itu Muhammad ibn Muhammad lagi. Imam Ghazali juga Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Nah, jadi Malik ibn Anas ibn Malik ibnu Abi Amir Al-Asbahi. Beliau hidup dalam keluarga yang sangat agamis karena kakek beliau itu adalah pembesar pada masa tabi'in. Jadi banyak beliau mengambil hadis-hadis dari kakeknya sendiri. Berarti beliau hidup di lingkungan yang memang orang-orang yang suka mengumpulkan dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di berbagai referensi dikatakan untuk ayahnya sendiri tidak terlalu terkenal sebagai seorang yang ulama besar, bahkan dikatakan bahwa Imam Malik ada mengambil satu hadis dari ayahnya, cuma ulama hadis pun berselisih apakah benar itu datang dari diambilnya dari ayahnya atau tidak. Maka kalau untuk ayahnya memang tidak terlalu tersebut sebagai seorang yang ulama besar, agamis tentu saja. Tetapi apakah menjadi sumber ilmu hadis atau tidak? Nah, tapi kalau kakeknya iya. Kakeknya itu dikatakan bahwa beliau adalah yang sebagai orang-orang di antara pembesar ulama-ulama pada masa tabi'in. Imam Malik dikarenakan oleh tinggal di keluarga yang religius, yang agamis, dia juga sedari awal sudah diarahkan untuk belajar. Maka dia sudah menghafal Al-Quran secara keseluruhan di umur yang masih kecil. Kemudian dia juga sudah disibukkan dengan menghafal hadis-hadis Nabi untuk kemudian dia belajar pada kibar al-ulama, kibar al-fuqaha pada masa tabi'in. Seperti Ibnu Hurmuz, itu beliau belajar bersamanya lebih kurang 7 tahun. Dan Imam Nafi' Maula Ibnu Umar itu juga seorang ulama besar pada masa itu, dan disitulah Imam Malik banyak mendapatkan ilmu. Bahkan kalau riwayat Malik, An-Nafi', dan Ibni Umar, itu kalau ada 3 nama ini disebut dengan silsilah zahabiyah. Silsilah zahabiyah itu maksudnya rantai emas. Kesahihannya valid. Benar-benar tidak diragukan. Kalau seandainya ada ilmu yang disebutkan oleh Imam Malik dan beliau ambil dari Nafi' dan Nafi' mengambil dari Ibnu Umar. Ibnu Umar tentu saja mengambil dari Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutlah dengan silsilah zahabiyah, rantai emas, sanad yang memang sangat diakui datang dari seorang imam yang namanya Imam Malik. Ada para ulama menafsirkan sebuah hadis, dan hadis itu merupakan salah satu dari yang dimaknai apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tergambar, dan yang dimaksud itu seolah-olah adalah Imam Malik. Sebuah riwayat yang datang dari Abu Hurairah, akhrajahu Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Hibban wa rijaluhu thiqat. Ini sanadnya thiqah, diakui kebenarannya, kesahihannya. Apa kata Rasul? La yadribanna an-nasu akbadal ibil fi talabil ilmi fala yajiduna aliman a'lama min alimil Madinah. Ini hadisnya. Nanti akan banyak orang yang mencari ilmu, untuk menuntut ilmu. Banyak orang yang bersemangat untuk menemui para ulama. Lalu kata Rasul, fala yajiduna aliman, mereka tidak menemukan seorang yang alim, a'lam, yang lebih alim daripada alimil Madinah, daripada seorang yang alim di Madinah. Nah, ini nih dikatakan oleh para ulama isyarat dari Nabi, alimul Madinah di situ, diantaranya adalah Imam Malik. Berarti semacam prediksi lah. Tapi kalau untuk Nabi kan tidak bisa disebut prediksi. Prediksi itu kan bisa iya, bisa tidak. Kalau untuk Nabi itu biasanya dalam istilah Arabnya adalah nubuwah. Nubuwah itu berarti tanda-tanda kenabian. Ketika ia katakan mereka tidak akan menemukan seorang yang alim lebih alim dari alimul Madinah. Maka seperti Sufyan, Ibnu Uyainah, dan juga ulama-ulama yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dari hadis Nabi itu di antaranya adalah innahu Malik. Sesungguhnya adalah Imam Malik. Jadi nampaklah oleh kita keluasan ilmu, kebesaran dan kemuliaan beliau yang merupakan salah satu dari tanda-tanda kenabian yang pernah diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru-guru beliau tentu sangat banyak sekali dari kalangan tabi'in, seperti yang kita katakan tadi. Ada yang namanya Nafi', ada yang namanya Ibnul Munkadir, ada Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri itu yang pertama menulis, membukukan ilmu hadis, dikarenakan disuruh oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, itulah yang menjadi salah satu dari guru beliau. Ada namanya Hisham ibn Urwah dan ulama-ulama yang lain. Kebesaran nama guru-guru itu juga akan menggambarkan kebesaran keluasan ilmu yang ada pada muridnya, yang salah satunya adalah Imam Malik. Ikhwati fillah, tentang Imam Malik tentu akan banyak ungkapan-ungkapan yang bisa kita lihat dari para ulama, pengakuan mereka tentang siapa itu Imam Malik, yang semuanya memberikan pujian, semuanya mengagumi, memberikan pujian, bahkan sepakat akan kealimannya seorang yang bernama Imam Malik. Beliau sebagai seorang yang alim, didatangi dari mana-mana, tapi beliau dengan kealimannya memiliki prinsip dan berpegang kokoh pada prinsipnya itu. Benar-benar mengedepankan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sealim-alimnya Imam Malik, kalau seandainya dia ditanya, kemudian dia tidak mengetahui jawabannya, maka dia tidak akan pernah ragu untuk mengucapkan kata la adri, saya tidak tahu. Maka yang paling banyak kata la adri itu didengar dan didapat daripada Imam Malik pada saat dia benar-benar tidak mengetahui. Jadi tidak ada istilah nanti malu kalau tidak dijawab. Tidak enak rasanya kalau tidak dapat. Masa orang sebesar ini tidak bisa menjawab masalah kecil. Kadang-kadang ada hal-hal yang kecil
yang tak terbaca oleh ulama-ulama besar. Padahal memang beliau adalah sumber fatwa. Beliau itu di umur yang masih muda itu sudah disepakati untuk berhak menjadi ahli fatwa. Dan Imam Malik sendiri mengatakan, saya belum akan berani untuk berfatwa sebelum diakui oleh 70 orang alim. 70 orang alim tentu guru-guru dia. Nah ternyata itu sudah dia dapatkan. Kalau guru yang sudah memuji murid, itu luar biasa itu. Kalau murid memuji guru, itu masih biasa-biasa saja. Karena memang murid biasanya terkagum-kagum dengan gurunya. Tapi kalau guru yang memuji murid, dan itu yang terdapat pada Imam Malik, dia belum akan memberikan fatwa kecuali kalau sudah diberikan pengakuan kealimannya oleh 70 orang alim. Dan itu dia dapatkan, maka dia sudah dibolehkan untuk duduk di kursi untuk memberikan ilmu. Maka pada masa dahulu betul-betul kursi majelis itu punya wibawa yang luar biasa. Di mana tidak sembarang orang yang bisa untuk duduk menyampaikan agama. Kalau belum rasanya pantas untuk duduk di situ, tidak akan ada orang yang berani untuk duduk di situ. Begitulah wibawanya kursi majelis ilmu pada masa dahulu. Yang kadang-kadang wibawa majelis seperti itu hilang pada zaman kita sekarang. Zaman kita semua boleh ngomong. Semua, siapa aja asal berani bicara. Duduklah situ. Sampaikanlah. Yang kadang-kadang ngawur entah apa yang disampaikan. Tapi pada masa dulu, enggak. Imam Malik saja sebelum dapat pengakuan puluhan seperti itu, dia belum berani untuk duduk di majelis ilmu. Dan di antara prinsip beliau adalah benar-benar menghargai ilmu dan tidak boleh dipengaruhi oleh dunia. Satu ketika Khalifah Al-Mahdi meminta Imam Malik untuk datang agar dia mengajar anaknya. Khalifah dulu itu kan sekarang istilahnya presiden dunia Islamnya. Diminta oleh Imam Malik untuk datang agar mengajar anak-anaknya di rumah. Apa kata Imam Malik? Ya Amirul Mukminin, al-ilmu yu'ta ahluhu. Wahai Amirul Mukminin, ilmu itu didatangi. Kalau anak-anak Amirul Mukminin ingin belajar, datang ke majelis. Bukan saya yang datang ke istana. Dan dia tidak ada sedikit pun terpengaruh oleh tawaran-tawaran apa, godaan-godaan apa. Al-ilmu yu'ta ahluhu. Ilmu itu didatangi. Kalau ingin berilmu, datang ke majelis ilmu. Jangan enak-enakan ingin santai-santai di rumah, lalu kemudian ini yang didatangkan. Tidak mau Imam Malik. Imam Amirul Mukminin Al-Mahdi betul-betul kagum. Kalau begitu, udah kalian yang datang ke sana. Sampai dia datang, anak-anaknya datang ke majelis ilmu, silahkan bacakan kepada kami hadis-hadis Nabi. Apa kata Imam Malik setelah itu? Kebiasaan orang Madinah, hadis itu dibacakan untuk didengar oleh seorang yang alim. Nanti jika ada yang salah, baru dibenarkan. Jadi dia ingin diuji juga ini anak-anak yang datang udah bisa baca belum? Jadi bukan mereka mendengar, tapi mereka justru diminta untuk membaca dan Imam Malik yang mendengar. Jika salah, barulah dibenarkan. Kan itu yang terjadi pada Imam Syafi'i kan? Imam Syafi'i ketika ingin belajar dengan Imam Malik, disuruh pulang dulu sama Imam Malik. Pulang dulu kamu. Hafal dulu Muwatta itu. Hafal dulu hadis itu. Disuruh pulang. Kata Imam Syafi'i, wahai Malik, Muwatta itu sudah di sini semuanya. Terkagum-kagumlah Imam Malik, karena ternyata Imam Syafi'i sebelum memulai belajar dengannya, dia sudah menghafal dulu Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Jadi kata Imam Malik,
kepada anak-anaknya itu kebiasaan orang-orang Madinah untuk mendapatkan hadis bukan sekadar dibacakan begitu, tapi silahkan untuk dibaca, jika ada yang salah nanti dibenarkan. Inilah yang saya maksud dengan bahwa beliau punya prinsip yang sangat kuat, yang tidak bisa tergoda oleh apapun. Ketakwaannya kepada Allah itu di atas segala-galanya, dan itu pula lah yang membuat beliau menjadi seorang yang alim, dan bahkan menjadi pengikut pendiri satu mazhab yang diikuti oleh banyak orang. Beliau tidak pernah mau menyampaikan sebuah hadis kecuali dalam keadaan taharah, dalam keadaan suci. Itu pengakuan banyak orang. Ada di antaranya namanya Ismail ibnu Abi Uwais. Ismail ibnu Abi Uwais berkata, Sa'altu khali Malikan. Saya bertanya kepada paman saya Malik. Berarti Malik itu adalah pamannya Ismail ibnu Abi Uwais. Tentang satu masalah. Faqala li, lalu ia berkata kepada saya, Kira, tunggu sini, duduk sebentar di sini. Tsumma tawadda'a, kemudian dia pergi berwudu, tsumma jalasa 'ala sarir, kemudian ia duduk di atas sarir, tsumma qala, dan sebelum dia memulai jawabannya dia mengatakan la haula wala quwata illa billah wa kana la yufti hatta yaqulaha. Beliau tidak pernah memberikan sebuah fatwa kecuali beliau mulai dulu dengan kata la haula wala quwata illa billah. Apa makna ini semua? Berarti dia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan untuk menjawabnya, karena segala macam bentuk ilmu dan kekuatan ilmu itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik di sini adalah karena ketika itu dia dalam keadaan tidak tahara, tidak suci, dia bilang tetap dulu di sini. Tsumma tawadda'a. Kemudian dia berwudu. Apa kata Abu Mus'ab? Kana Malik la yuhadditsu illa wa huwa ala tahara ijlalan lil hadis. Ijlalan lil hadis. Adalah Malik la yuhaddits. Dia tidak pernah menyampaikan sebuah hadis, tidak pernah dia berbicara illa wa huwa ala taharah, kecuali dia dalam keadaan suci, ijlalan lil hadis. Ijlalan lil hadis, untuk menghormati dan memuliakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik itu memilih tempat majelisnya di Masjid Nabawi yang sekarang itu di dalam Raudhah itu di tempat di mana dulu Umar Ibn Al-Khattab suka di situ dia memutuskan perkara. Tempat itu pula yang dipilih oleh Imam Malik sebagai tempat dia bermajelis. Maka ketika beliau bermajelis, dia memilih tempat itu. Itu tempat yang sangat mulia. Tapi pada akhir-akhir dari kehidupan dia, beliau sakit, kena penyakit salisil baul. Salisil baul itu pipis yang menetes terus. Salisil baul. Itu menjadi masalah tersendiri dalam kajian fikih. Bagaimana cara sholat orang kena salisil baul? Apakah dia tetap sholat padahal ada tetesan yang belum tuntas dari pipisnya? Jadi di akhir hayatnya, di akhir umurnya, beliau kena oleh itu, maka beliau memilih untuk tidak lagi menyampaikan hadis di dalam Masjid Nabawi, tapi beliau menyampaikan di rumahnya. Apa alasan yang beliau sampaikan? Malu dia untuk menyampaikan hadis Nabi, membacakan hadis Nabi di samping kubur Nabi sendiri, tapi dia dalam keadaan tidak suci. Padahal kan itu keadaan yang bisa saja ma'fu anhu, bisa dimaafkan. Karena itu keadaan yang bukan kehendak kita. Tapi dia tetap memindahkan majelisnya ke rumahnya, tidak lagi dia di Masjid Rasul, dan alasan yang tadi itu.
Tidak mungkin rasanya saya untuk berada di Masjid Nabawi menyampaikan hadis Nabi di samping kubur Nabi sendiri. Sementara saya dalam keadaan berhadas, tidak dalam keadaan suci. Itu pula lah yang yang dialami oleh beliau. Tapi mau di masjid mau di rumah, majelis beliau tetap saja sebagai sebuah majelis yang penuh dengan kewibawaan. Semua orang tetap hadir karena yang diinginkan orang adalah ilmu yang dimiliki oleh Imam Malik. Beliau juga mendapat satu cobaan dari Amirul Mukminin, dari khalifah, karena bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh khalifah. Itu dalam persoalan apakah tolak yang secara paksaan itu tolaknya jatuh atau tidak. Imam Malik dengan ilmu yang dia miliki dan dengan hujah yang dia miliki tetap bersekuku bahwa tolaknya tidak terjatuh, tidak berlaku karena dipaksa. Tetapi itu berseberangan dengan pendapat khalifah, dengan pendapat Amirul Mukminin yang memimpin pada masa itu. Nah, dikarenakan bertentangan dan dia tidak mau merubah pendapatnya itu, maka di sini dikatakan qad duriba bisyab, dipukullah dia, dicambuklah dia dengan rotan. Dicambuk dia sebagai hukuman karena bertentangan fatwanya dengan yang diinginkan oleh khalifah. Begitulah beliau mempertahankan sebuah kebenaran. Kalau seandainya seorang mujtahid sampai kepada kesimpulan hukum, maka berarti dia harus berpegang kepada apa yang hasil dari ijtihadnya. Mau Amirul Mukminin, mau dicambuk, mau dipenjara, tidak ada soal. Maka ulama-ulama dulu dalam catatan sejarah mereka, banyak sekali mereka yang dipenjara dikarenakan bertahan dengan kebenaran yang dihasilkan oleh ijtihadnya. Dan itu artinya adalah bahwa mereka siap untuk menghadapi tantangan apapun dalam membela kebenaran Islam. Karena kebenaran tidak bisa dirubah-rubah begitu saja. Kebenaran tidak bisa dirubah oleh kepentingan dunia kita. Yang penting mana yang hak berdasarkan ijtihadnya, maka itulah yang harus dipegang. Su'ila Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad pernah ditanya tentang itu, man daraba Malik? Siapa yang memukul Imam Malik itu? Jadi Imam Ahmad ditanya tentang itu, siapa yang memukul Imam Malik? Qala, dia berkata, ba'du alulati fi talaqil mukrah. Sebahagian dari alulat. Ulat itu berarti wali, pemimpin. Orang-orang yang kaki tangannya pemimpin. Tentu bukan Amirul Mukminin yang mencambuk, tentu adalah kaki tangannya. Orang-orang yang pro sama dia, fi talaqil mukrah, di dalam persoalan tolak yang dipaksa. Kana la yujizuhu, adalah Imam Malik tidak membolehkan, dalam artian menganggap tolak dipaksa itu tidak berlaku, tidak terjatuh tolaknya, fadarabahu lidzalik, maka dia dipukul disebabkan oleh perkara itu. Ini salah satu dari keistiqomahan atau bagaimana beliau bersikukuh dengan pendapatnya meskipun ancamannya sangat berat. Itu salah satu dari ujian yang dialami oleh Imam Malik. Ikhwati fillah, saya sedikit ingin singgung persoalan apa yang membedakan beliau dengan imam-imam yang lain dalam beristihad. Di antara yang membedakan beliau dengan imam yang lain, ada satu konsep yang hanya dipakai oleh Imam Malik dan tidak dipakai oleh yang lain. Apa itu? Amalu ahlil Madinah. Jadi Imam Malik berpegang kepada amal ahlul Madinah. Asalkan itu dilakukan, dibuat oleh ahlul Madinah, berarti itu bisa menjadi sumber.
Abu Hanifah tidak pakai itu, Imam Syafi'i juga tidak pakai. Imam Ahmad juga tidak menggunakan itu sebagai metode. Tapi Imam Malik iya. Karena memang dia lahir di sana, dia besar di sana, dia menjadi alim di tangan ulama-ulama yang ada di sana, dan dia tahu apa yang terjadi di Madinah. Maka dia disebut dengan Imam Darul Hijrah. Darul Hijrah kan Madinah. Dialah ulama besarnya pada masa itu, tahu dia. Dan dia punya alasan. Karena di Madinah itu tempat berkumpulnya para sahabat. Andaikan terjadi satu bentuk amalan di mana mereka melakukan, mustahil yang mereka lakukan itu adalah menentang atau bertentangan dengan apa yang datang dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pakai hadis-hadis yang memuji kota Madinah dan ahlul Madinah. Kan banyak itu hadis-hadis yang memuji kemuliaan dan keutamaan kota Madinah dan juga ahlul Madinah. Seperti Madinah itu adalah tempat pusatnya keimanan. Iman itu bagaikan ular yang pergi kemana-mana, nanti dia akan balik lagi ke kota Madinah. Jadi kalau mau kita tahu iman yang sebenarnya itu seperti apa, maka kembalilah kepada iman yang diyakini oleh ahlul Madinah. Beliau menjadikan itu sebagai pegangan dalam beristihadnya. Salah satu dari contohnya, apakah dibolehkan? Ini kan ada ayat, wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Kalau kalian membaca Al-Qur'an, maka berta'awuzlah. Berarti beristi'adzah. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekarang ada satu pertanyaan. Bolehkah kita memulai solat kita dengan a'udzubillah sebelum membaca Al-Fatihah? Karena dalam ayat itu bersifat umum. Apabila kalian membaca Al-Quran, maka beristi'azahlah. Kita memulai solat, Quran tidak yang dibaca. Quran. Boleh tidak beristi'azah? Para ulama mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi Imam Malik mengatakan untuk solat sunat, maka dibolehkan memulainya dengan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Maka masjid-masjid besar di Maroko itu kalau sholat tarawih di rakaat pertama imamnya akan memulai secara jahriyah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Karena menurut beliau ahlul Madinah di antara mereka melakukan itu. Tapi kan di kita kan jarang sekali, malah tidak pernah kita mendengar. Tapi kalau nanti sampai ke seperti Maroko, itu dalam bulan Ramadan, di rakaat pertamanya, walaupun tidak semua, tapi banyak di antara masjid-masjid, imamnya yang memulai dengan a'udzubillah secara jahriyah. Dalilnya ayat yang tadi, mengamalkan ayat tadi itu. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu di antara contoh. Ada juga seperti doa-doa iftitah dalam sholat yang tidak dipakai oleh ahlul Madinah, maka Imam Malik mengatakan tidak akan dipakai. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena ini adalah persoalan istihad imam mazhab yang terkadang kita menemukan adanya perbedaan-perbedaan dalam merumuskan atau menetapkan sebuah hukum, yang salah satu dari sebab perbedaan itu adalah perbedaan mereka di dalam metode, konsep dalam beristihad. Apa dipakai oleh Imam Malik, kadang-kadang tidak dipakai oleh yang lain. Khusus untuk amal ahlul Madinah, ini memang merupakan keistimewaan metode istihad Imam Malik karena dia memang tinggal di Madinah bersamaan dengan ahlul Madinah. Kalau itu yang sudah terjadi, lalu tidak ada yang mengingkarinya. Padahal dulu ada sahabat yang tinggal di situ. Andaikan itu sebagai satu kesalahan, pasti ada sahabat yang mengingkarinya. Tapi kalau tidak mungkin sahabat mendiamkan sesuatu yang mungkar. Kalau dia mendiamkan, berarti itu bukanlah
Itu bukanlah sebuah kemungkaran. Ada juga yang terkenal beliau dalam konsep al-maslahah al-mursalah. Itu mirip-mirip dengan istihsannya Abu Hanifah. Konseptor istihsan itu Abu Hanifah. Kalau maslahah mursalah itu adalah Imam Malik. Maslahah mursalah itu sebuah kemaslahatan, tidak ada dalil yang mendukung, tapi tidak ada pula dalil yang melarang. Yang menyuruh tidak ada, yang melarang tidak ada. Tapi maslahatnya jelas. Oleh Imam Malik itu sebagai sumber hukum. Diambil dari sisi maslahatnya. Nah, ini tentu saja bukan dalam persoalan membuat-buat persoalan ibadah, bukan dalam masalah itu. Karena dalam masalah ibadah ya bukan soal kemaslahatan itu. Ibadah kan kita tunggu ada tidak perintah yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam persoalan keseharian banyak hal-hal yang dihukumkan sebagai sesuatu yang dibolehkan dengan alasan maslahat, memang jelas kemaslahatannya itu. Nah, ini juga menjadi salah satu dari keistimewaan Imam Malik. Ikhwati fillah, itu sekilas tentang bagaimana metode beliau dalam beristihad, yang saya kira tentu tidak akan cukup penjelasan singkat itu, tetapi setidaknya kita tahu apa keistimewaan yang ada pada Imam Malik dalam konsep beliau beristihad. Saya sedikit singgung juga pada bagian akhir, karena waktu kita sedikit, apa pandangan Imam Malik tentang sunnah. Tapi sunnah yang dimaksud di sini bukanlah sunnah dalam artian definisi yang disandarkan kepada Nabi. Kata sunnah, para ulama terdahulu menyebut kata sunnah itu untuk istilah akidah. Maka di sini ada satu bab min qauli Malik fis sunnah, terkait dengan perkataan Imam Malik tentang sunnah. Ketika saya baca, semuanya tidak ada yang terkait dengan sunnah dalam artian ungkapan Nabi, tetapi tauhid. Maka banyak ulama-ulama terdahulu menulis kitab akidah judulnya sunnah. Imam Ahmad menulis kitab Usulus Sunnah. Sunnah di situ bermakna al-aqidah. Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, menulis sebuah kitab judulnya Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah, sunnah di situ maknanya adalah aqidah. Al-Humaidi itu juga di antara pengikut mazhab Syafi'i. Dia juga punya kitab Usulus Sunnah. Jadi banyak ulama-ulama terdahulu, kadang sunnah saja. Kitab Sunnah. Yang maksudnya adalah aqidah. Maka beliau juga sebagai seorang ulama mazhab, seperti yang kita katakan di awal kemarin, ulama-ulama mazhab mereka hanya berbeda pada persoalan fikih furu'iyah. Tapi mereka satu dalam persoalan akidah dan tauhid. Mereka punya pemahaman yang sama, keempat imam mazhab pada usuluddin, pada pokok dasar agama, mereka sama. Dan kenapa akidah diistilahkan dengan sunnah? Karena memang sumber akidah itu memang hanyalah kembalinya kepada sunnah. Dan kalau sudah disebut sunnah, otomatis berdasarkan Al-Quran. Karena datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh akidah kita sumbernya selain daripada itu. Tidak boleh. Pasti akan terjadi penyimpangan. Kenapa banyak penyimpangan-penyimpangan pada aliran kalam terjadi? Karena sumber akidah mereka tidak lagi murni Al-Quran dan Sunnah. Tapi sumber akidah mereka sudah pindah kepada
logika, akal mereka, analisa. Kadang-kadang teori Yunani pun masuk untuk persoalan akidah. Yunani itu kafir-kafir semua, tidak ada yang Islam, dipakai untuk memahami Allah. Teori mereka cocok untuk makhluk, tapi dibawa untuk Allah. Bahkan untuk makhluk saja enggak cukup. Ada yang tidak nyambung. Nah maka di sini disebutkan beberapa pandangan Imam Malik terkait dengan as-sunnah dalam artian tentang akidah. Di antaranya waqala Ja'far ibnu Abdullah kunna inda Malik. Apa kata Ja'far ibnu Abdullah? Kami berada di samping Malik. Berarti dia berada satu majelis dengan Imam Malik. Faja'ahu rajulun, datanglah kepada Imam Malik itu seseorang, faqala, lalu ia berkata, ya Aba Abdullah. Abu Abdullah itu kunyah dari Imam Malik. Abu Abdullah, ya Aba Abdullah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa, berada di atas aras, dalam artian berada tinggi di atas aras. Kaifastawa? Bagaimana istawanya Allah itu? Bagaimana, seperti apa Allah itu berada di atas aras? Ini pertanyaan. Jadi seorang laki-laki di majelisnya bertanya kepada Imam Malik seperti itu. Fama wajada Malik min syai'in ma wajada min mas'alati. Tidak pernah Imam Malik merasakan sesuatu dalam majelis itu, dalam setiap pertanyaan, seperti yang dia rasakan pada pertanyaan sekarang ini. Fanadhara ilal ardi, Imam Malik termenung mandang ini ke lantai. Wa ja'ala yankusu bi'udin fi yadihi, ada sepotong kayu di tangannya, dicoret-coretnya terus sambil berpikir ini mau dijawab apa ini orang yang bertanya seperti ini. Hatta alahur ruhada, sampai pun dia berkeringat, keluar keringatnya mendengarkan pertanyaan yang tadi itu. Seperti apa Allah itu beristiwa di atas aras. Tidak lama setelah itu summa rafa'a ra'sahu, kemudian dia angkat kepalanya begini, wa qala, dan ia berkata, al-kaifu minhu ghairu ma'kul. Al-kaifu, cara Allah beristiwa, seperti apa, bagaimana Allah beristiwa, itu ghairu ma'kul. Tidak masuk ke dalam akal kita. Jangan sekali-kali dipikirkan. Tidak akan mampu kamu untuk memikirkannya. Wal istiwa minhu ghairu majhul. Sementara istiwa itu sendiri ghairu majhul, itu bukan sesuatu yang kita tidak tahu. Karena orang Arab kalau dibilang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, semua mereka paham. Paham dalam artian maknanya seperti apa enggak, tetapi secara zahir bisa dipahami. Cuma seperti apanya ini yang kita tidak tahu. Karena tidak ada yang memberitahukan. Nabi pun tidak memberitahukan kita tentang makna itu. Wal imanu bihi wajib. Meyakininya adalah sebagai sebuah kewajiban. Wajib kita mengimani kalau Allah itu beristiwa di atas aras. Wasu'alu anhu bid'ah. Mempertanyakan persoalan ini adalah bid'ah. Kenapa dia bilang bid'ah? Tidak pernah ada pertanyaan itu sebelumnya. Dia tidak pernah mendengarkan pertanyaan itu. Tidak pernah dulu pada masa sahabat ada yang bertanya. Berarti tidak pernah terjadi nih pertanyaan ini pada masa dulu. Maka dia bilang, wasu'alu anhu bid'ah. Kamulah yang pertama menanyakan persoalannya. Wa azunnuka sahiba bid'ah. Dan saya memang duga kamu ini adalah ahli bid'ah. Wa amara bihi fa ukhrija. Dia memerintahkan agar dia diusir dari majelisnya. Tolong keluarkan dia dari majelisnya. Karena mendatangkan pertanyaan yang tidak ada faedahnya, tidak pernah ditanyakan pada masa dahulu, dan hanya akan menimbulkan keraguan-raguan terhadap Allah. Dia kalau pertanyaan begini kan hanya akan menimbulkan keraguan kita terhadap Allah sendiri. Berarti tidak akan mengokohkan iman kita.
Dari jawaban ini nampak oleh kita bahwa Imam Malik sendiri meyakini bahwa Allah di atas arsy. Istawa alal arsy. Cuma seperti apa? Wallahu a'lam. Ini yang ghairu ma'qul. Ini yang kita tidak tahu. Diperkuat oleh Abdullah ibnu Ahmad ibn Hanbal. Ada anak Imam Ahmad namanya Abdullah. Dia punya anak namanya Abdullah, punya anak namanya Saleh. Abdullah ini terkenal juga sebagai orang yang alim. Abdullah ibn Ahmad dalam kitab Ar-Raddu al-Jahmiyah, dia menyampaikan, ini terkait dengan Imam Malik. Dari Abdullah ibn Nafi' qala Malik. Dalam kitab itu Imam Malik mengatakan sebagai bantahan terhadap kaum Jahmiyah. Jahmiyah kan orang yang menolak nama dan sifat Allah. Itu Jahmiyah. Kalau Mu'tazilah hanya menolak sifat tapi tidak nama. Nama Allah ada tapi sifatnya yang ditolak. Kalau Jahmiyah al-asma wa sifat ditolak. Maka keyakinan kita terhadap asma wa sifat mesti benar dan utuh. Jangan seperti Jahmiyah. Apa kata Imam Malik? Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. La yakhlu minhu syai'. Allah itu di langit. Wa ilmuhu fi kulli makan. Tapi ilmunya fi kulli makan. Ada di semua tempat. Ilmu Allah. Ada enggak tempat yang tidak diketahui oleh Allah? Enggak. Sekecil apapun lubang semut, Allah tahu kalau di dalam itu ada semut. Sebanyak apa kira-kira makhluk dalam lautan? Allah tahu. Karena Allah itu ilmunya fi kulli makan. La yakhlu minhu syai', tidak ada satupun yang tersembunyi pada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dari salah satu dari persoalan akidah, persoalan tauhid yang diyakini oleh Imam Malik dan sama dengan yang diyakini oleh Abu Hanifah sebelumnya yang juga sudah kita sampaikan. Ini menjadi hal yang sulit untuk diterima oleh sebahagian ahlul kalam, termasuk diantaranya Jahmiyah, Mu'tazilah, bahkan diantaranya adalah Asy'ariyah, mengatakan bahwa Allah di arsy, di atas arsy, itu bagi mereka berarti Allah butuh kepada tempat. Tapi benarkah Allah butuh pada tempat? Tidak, mustahil. Allah ciptakan arsy bukan karena dia butuh. Sama seperti Allah menciptakan malaikat. Allah ciptakan malaikat mengatur hujan. Apakah Allah butuh pada malaikat? Kalau tidak ada malaikat itu tidak bisa hujan turun. Allah menciptakan Israfil untuk meniup trompet sangkakala itu. Nanti kalau sudah ditiup terjadi kiamat. Butuhkah Allah pada Israfil? Nanti kalau tidak ada Israfil itu tidak bisa kiamat terjadi. Lalu kenapa dikatakan Allah butuh pada arsy? Pada saat ayat mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. 7 ayat dalam Al-Qur'an yang lafaznya memang ada istawa, ada arsy. Dan kalau istawa lalu ada arsy, maka maknanya satu. Allah berada di atas arsy. Itulah akidahnya Imam Malik. Dan kita tidak boleh untuk mencari-cari seperti apa, begini, begitu, tanpa datang penjelasannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dikatakan di atas, oh berarti dia butuh pada tempat. Tidak. Kalau makhluk ada di atas, butuh pada yang di bawah. Mungkin iya. Itu pun tidak sepenuhnya pada makhluk. Ini kenapa bisa di atas? Karena ada meja. Kalau meja disingkirkan, maka ini akan jatuh. Ini kenapa tutup ini bisa di atas ini? Dia butuh pada ini. Kalau tidak ada gelas ini, bisakah kira-kira tutup ini terletak begini? Tidak. Itu makhluk. Tapi bahkan sesama makhluk pun ada kaidah itu yang tidak bisa diterima. Langit pertama, langit kedua. Yang kedua di atas yang pertama. Apakah langit kedua butuh berlangit pertama? Langit di atas, bumi di bawah.
Apakah bumi, langit butuh pada bumi sehingga ia bisa di atas? Itu masih makhluk, tapi sudah tidak bisa diterapkan kaidah itu. Apalagi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, ini satu poin terkait dengan tauhid, akidah. Insya Allah, besok kita akan fokus bicara tentang akidahnya Imam Malik. Ini sebagai pembuka dari akidahnya. Tapi untuk malam besok insya Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bermajelis. Kita akan fokus bahas berbagai hal yang terkait dengan akidahnya Imam Malik. Nah, bagaimana keyakinannya tentang Al-Quran, bagaimana keyakinannya tentang Al-Qadar, bagaimana keyakinannya tentang sahabat, dan lain sebagainya. Insya Allah kita sambung kajian kita, karena waktu kita sudah habis. Sekali lagi, semoga majelis kita majelis yang diberkahi oleh Allah. Semoga majelis kita majelis yang mengokohkan akidah dan tauhid kita, membenarkan cara perkenalan kita terhadap Allah. Karena persoalan tauhid tidak boleh bermain-main dengan teori dan logika. Kembalikan akidah kita kepada apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada pada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana imam-imam mazhab mengembalikan akidahnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Terima kasih. Mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استووا istaqimu wa'tadilu. Mari kembali kita lurus dan rapatkan shaf. Atimu shaf al-awwal fal-awwal. Diisi dari shaf yang paling depan. Kemudian ketika mengisi shaf berikutnya dimulai dari tengah, bukan dari kanan, bukan pula dari kiri. Sawu sufufakum
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء
فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم
لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
استووا استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن
لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب
ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Salatul witri rahimakumullah. Lurus mendapatkan soft. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس. سبحان الملك القدوس.